Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik, ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya, haleluya. Ya, minta maaf karena tiba-tiba terputus live streamingnya dan saya harus membuat satu link baru, saudara ya. Karena tiba-tiba ada teman yang telepon ya, kesaksian ya. Dia telepon dari Malaysia. Ya, telepon dari Malaysia dan dia mau dimuridkan, saudara, mau dimuridkan dan mau belajar Alkitab lewat pengajaran-pengajaran dari channel Pendeta Raymond Mantik ya, atau konten-konten dari Pendeta Raymond Mantik, saudara-saudara. Wah, ini luar biasa. Jadi saya harus menerima teleponannya dia ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Dan nanti kita akan lanjutkan setelah live streaming ini. Jadi teman-teman yang di luar sana, maju ke gerakan live streaming ya, dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah. Kita akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Kita hampiri takhta kasih karunia Allah. Haleluya, haleluya. Glory, glory Jesus. Glory, glory Jesus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami naikkan pujian syukur. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia. Hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru penuh dengan keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami naikkan pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Kudus, kuduslah Allah semesta alam. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang awal dan akhir. Engkau tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami puji, kami sembah Raja di atas segala raja. Terima kasih buat hari yang baru, hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan sukacita.
Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami, memberi kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Ada Pendeta Henry Paliama, saya menyapa. Ada Ibu Judi LC Palunsu. Terima kasih ya sudah bergabung dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita mulai membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Apa kabarnya saudara-saudara? Apakah saudara baca Alkitab di rumah? Gimana pembacaan Alkitab saudara, ada di mana saat ini ya? Saya sudah ada di 2 Tesalonika saudara-saudara. Nah ya, tadi saya minta maaf karena memulai live jamnya tertunda ya, karena pas waktu mulai live ada telepon masuk dari Malaysia. Ada seorang bapak minta untuk dimuridkan saudara ya. Jadi di luar sana saudara banyak orang yang mau dimuridkan saudara. Ya, jadi seorang bapak ya, dia minta untuk dimuridkan. Dia bilang, saya umurnya udah mau 60 tahun. Ya, dari kecil saya hanya 1 kali ya, barangkali cuma masuk gereja 1 kali ya. Dia dari Indonesia tapi sudah merantau ke luar negeri saudara. Dan dia haus akan kebenaran firman Tuhan. Dia mencari kemana-mana saudara, di sosmed, di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Dan ketika dia mengikuti kegerakan-kegerakan pelayanan dari Pendeta Raymond Mantik ya, di YouTube maupun di Facebook, saudara-saudara, dan dia telepon minta untuk ya ada mau dimuridkan. Wah, saya tersentuh sekali saudara. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Makanya live streaming ini tertunda ya, tertunda jamnya saudara. Tapi tetap komitmen, tetap konsisten saudara. Dan saya bilang sama dia, ya sabar, selepas ini nanti kita lanjut lagi teleponannya ya. Jadi kita lanjut dulu ke live streaming. Jadi minta maaf ya kalau ada keterlambatan. Jadi minta maaf. Dan kita tetap mulai ya konsisten. Wah, selamat, banyak selamat. Pendeta Henry Paliama ini paling bikin semangat buat kita semua ya, paling bikin semangat buat kita ya. Saat ini sudah membaca Alkitab di Yehezkiel 41 sampai 44 ya. Saudara silakan saudara membaca Alkitab saudara sesuai dengan di mana saudara sedang membaca ya. Tapi kalau saudara baru belajar baca Alkitab dan baru memulai baca Alkitab saudara, silakan saudara mulai dari Injil Matius. Minimal ya saudara baca 1 pasal atau 1 sampai 3 pasal setiap hari. Dan kalau saudara mau dibimbing ya, saya bersedia membimbing saudara, mementor saudara dalam mengajarkan isi Alkitab kepada saudara. Dan di sini juga kita bisa kolaborasi saudara-saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang bisa bergandengan tangan dalam mengajarkan firman Tuhan tentu saja ya kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab ya. Apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya itu saudara ya. Makanya tadi saya terlambat gara-gara saya dalam hati 1 jiwa berharga di mata Tuhan ya. Jadi saya mulai terlambat ya, nggak apa-apa ya, minta maaf ya. Oke saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab. Kita akan membaca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ya. Kitab ini cuma 3 pasal saudara-saudara. Sebenarnya 1 kali baca selesai. Tapi senang saya mau membagikannya pasal demi pasal, biar kita lebih intens lagi mengetahui isi dari kitab ya. Jadi kita membaca Alkitab itu kitab per kitab ya, perikop per perikop atau pasal per pasal, biar
kita lebih mengenal isinya lebih baik ya secara biblika. Oke, mari kita membaca 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 17. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segalanya yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan mau disesatkan oleh manusia durhaka. Jangan mau disesatkan oleh manusia durhaka. Ya, bahwasanya akan datang si manusia durhaka yang akan membawa penyesatan. Itu suatu ya yang
real, saudara. Realita bahwa penyesatan itu terjadi di mana-mana, saudara. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa memang penyesatan itu harus terjadi. Jadi saudara-saudara di luar sana, saudara, sekarang ini muncul fenomena-fenomena dengan adanya lompatan informasi, lompatan komunikasi, saudara ya. Sekarang ini, saudara, apa yang terjadi di belahan dunia mana dengan sekejap mata, saudara bisa tahu. Ya, jadi saudara-saudara, adanya internet ini, saudara, peperangan rohani itu lebih masif. Kenapa, saudara ya? Kalau kita menyatakan bahwa medan peperangan rohani kita ada di pikiran manusia, dan itu benar, saudara. Ya, di pikiran kita, di otak kita. Tapi sekarang ini ditambah lagi, saudara, dengan adanya konten-konten, adanya YouTube dan adanya Facebook, adanya platform-platform sosial media, saudara. Peperangan ide, peperangan wawasan begitu nyata, begitu masif. Makanya saya menyebut di luar sana, saudara, ya, ada malpraktek, pendeta malpraktek, pastor malpraktek, penginjil malpraktek. Itu ada, saudara. Ya, kalau zaman dulu kita hanya mengenal istilah dokter malpraktek. Sekarang ini juga, saudara, ada yang ngaku-ngaku penginjil, ada yang ngaku-ngaku pendeta, ada yang ngaku-ngaku penggembala, bertobatlah, mualaf lah. Waduh, saudara kita jangan mau disesatkan, ya. Firman Tuhan, apalagi saudara soal kedatangan Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 2 sampai ayat 3, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Haleluya. Jangan sampai kita jadi manusia durhaka, saudara-saudara. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, penyesatan memang harus terjadi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada penyesat-penyesat di luar sana. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita jangan mau disesatkan oleh si manusia durhaka. Ya, manusia durhaka ini adalah antikristus. Ya, di sini dikatakan di ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi manusia durhaka ini adalah manusia yang mau jadi Allah. Ya, manusia yang mau jadi Allah. Dan itulah yang diajarkan agama-agama. Banyak manusia mau jadi Allah. Tapi kalau di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa kita serupa segambar dengan Allah. Ya, kita bukan mau jadi Allah, saudara. Justru dalam Alkitab diajarkan Allah menjadi manusia, yaitu lewat Yesus Kristus, yang firman Allah yang menjadi manusia, supaya dapat menebus dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Itu harus kita paham benar, saudara, di dalam Alkitab. Nah, di luar sana, saudara, penyesatan banyak sekali, seolah-olah mereka pakar Alkitab, mereka mengerti ayat-ayat Alkitab, dan mereka mulai berbicara tentang Alkitab, saudara. Ternyata mereka tidak meyakini Alkitab. Ya, itu terjadi, saudara. Itu fenomena sekarang ini, saudara. Makanya, saudara, jangan kita mau disesatkan oleh si manusia durhaka ini, ya. Orang yang antikristus. Jadi antikristus itu orang yang menolak Kristus. Jadi orang yang menolak
keilahian Kristus disebut antikristus. Orang yang menolak kemanusiaan Yesus Kristus sama juga disebut antikristus. Ya, karena sejak abad pertama, saudara-saudara, ada pengajaran-pengajaran yang bukan ajaran Kristiani, ya, bukan ajaran-ajaran yang benar. Ya, orang-orang golongan Ebionit, orang-orang yang menolak keilahian Yesus Kristus dan menolak kerasulan Paulus. Ini orang-orang Ebionit, saudara, ya. Mereka lah yang membuat jargon-jargon yang disalib itu bukan Yesus. Ya, mereka lah yang menganggap Yesus hanya teladan agung, hanya manusia yang unggul. Itulah orang-orang Ebionit, saudara. Karena menolak keilahian Yesus Kristus. Sebaliknya ada orang-orang dosetisme, orang-orang dosetis, ya. Kalau kita belajar di sekolah Alkitab, ya, orang-orang dosetis ini sejak abad pertama juga, saudara. Mereka justru terbalik, saudara. Mereka menolak kemanusiaan Yesus. Jadi bagi mereka, saudara, Yesus hanyalah roh. Dia tidak benar-benar bisa dipegang. Nah, ini juga sama sesatnya, ya. Ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Jadi kita, saudara, sebagai orang Kristen kita harus waspada. Penyesatan terjadi dan sekarang ini, saudara, banyak yang memberitakan tentang Yesus dan bukan Yesus yang sebenarnya. Yesus lain. Yesus lain. Ya. Jadi saudara, waspada, saudara. Jangan mau disesatkan. Harus kita kembali kepada Yesus yang ada di dalam Alkitab, ya. Yesus yang ada di luar Alkitab, saudara, itu Yesus lain, saudara. Yesus yang lahir di bawah pohon korma, Yesus menjadi kemenakannya Musa, itu Yesus lain. Bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita sedang menghadapi satu fenomena zaman di mana, saudara, peperangan wawasan, peperangan ide begitu masif. Kalau saudara tidak tahu apa yang saudara pegang, Anda bahaya, saudara. Makanya, saudara, supaya kita tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana, apalagi kita pengkhotbah, jangan sampai kita mengkhotbahkan apa yang kita mau, saudara. Kita ini hanya perwakilan Tuhan. Kalau kita hidup ini cuma kemurahan. Jadi kita ini cuma perwakilan raja di atas segala raja. Kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Saya ingat, ya, saya punya dosen homiletika dulu di sekolah teologi di Sati sana, ya. Waktu itu saya diajar oleh Pak Randy Martin, ya. Randy Martin dari Amerika. Ini orang tua rohani saya, Pak Randy Martin, mengajarkan kita bahwa kita tidak mengatakan apa yang Yesus tidak katakan dan mengatakan apa yang Yesus mengatakan. Itu saja. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan saya ingat terus pengajaran Pak Randy Martin ini dan saya aminkan ini benar, ya. Sekarang ini, saudara, banyak orang mengajarkan apa yang bukan Yesus katakan, saudara. Apa yang bukan Yesus ajarkan, ya. Pakai nama Yesus tapi mengajarkan bukan apa yang Yesus ajarkan. Ngeri, saudara. Dan waktu saya lulus sekolah teologi, ya, saudara, saya merasa, wah, saya sudah tahu banyak, saudara. Saya sudah belajar sekolah teologi, ya. Makanya waktu lulus sekolah teologi, ya, saudara, ya, waktu mau siap khotbah, ya, saya hanya belajar Alkitab hari Jumat saja, saudara. Pas mau dekat-dekat hari khotbah, ya, saya khotbah ikut tren, saudara, ikut tren. Wah, ini lagi trennya keberhasilan. Jadi khotbahnya keberhasilan. Lah, ini lagi tren motivasi, khotbahnya motivasi. Lagi tren kemakmuran, khotbahnya kemakmuran dan sebagainya, saudara. Dan akhirnya, saudara, sampai satu saat menemukan Tuhan, apalagi yang saya mau khotbah. Udah nggak ada tema, udah nggak ada lagi apa yang saya mau khotbah. Kenapa, saudara? Saya mengkhotbahkan apa yang menurut saya. Jadi saya baca Alkitab
Dan saya minta ayat Alkitab mendukung apa yang saya mau ajarkan. Ngeri, saudara, ngeri. Sampai satu titik saya merenung apa yang Tuhan firmankan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara-saudara, saya merenung dalam sekali tentang ayat ini. Saya bertanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan ajarkan kepada saya? Saya sudah sekolah Alkitab, saya belajar teologi ini, teologi itu, menurut pakar ini, menurut pakar itu, menurut dokter ini, menurut dokter ini dan sebagainya. Tapi apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya? Karena yang Tuhan Yesus perintahkan, ajarlah mereka apa yang kuperintahkan, apa yang kuajarkan. Saya bertanya, saudara. Dan mulai saat itu saya belajar lagi baca Alkitab, ya. Terus terang ya, sebagai seorang lulusan teologi kita ada arogansi, ada keangkuhan, ada kesombongan. Yang mengatakan saya sudah baca Alkitab, saya sudah baca, sudah selesai. Kita merasa sombong kalau kita sudah baca Alkitab, saudara. Padahal ternyata, saudara, setelah saya hampir 20 tahun saya mengembalakannya. Semakin saya belajar, saya semakin bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Tuhan, saya hanya secuil saja, saya tidak tahu apa-apa. Karena ternyata kerajaan Allah itu harta yang terpendam. Kerajaan Allah itu samudra luas, saudara. Semakin Anda menemukan, dibukakan hal baru. Semakin Anda menemukan, dibukakan hal baru. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus perintahkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari, kata cari ya, terus menerus, cari terus menerus. Bukan karena kita nggak mendapatkan, kita sudah mendapatkan, tapi cari lagi. Kenapa, saudara? Karena waktu kita mendapatkan, misalnya ya, kalau digambarkan anak-anak model zaman sekarang ya, yang suka main game, ya, mereka sudah selesai level 5, ternyata ada level 6. Kuncinya terbuka. Selesai level 6, ternyata ada level 7. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi ini luar biasa. Saudara, kerajaan Allah, saudara, wah, dahsyat. Saya baca kembali Alkitab, ulang-ulang sampai sekarang. Dan saudara tahu ya, sekarang saya sudah berapa bulan ini berkhotbah. Minimal tuh 2 jam setiap hari berkhotbah. Setiap hari. Mau ada di mana kemana, minimal, saudara ya. Ada yang 3 jam sampai 4 jam berkhotbah setiap hari. Karena saya tahu hidup saya hanya oleh kasih karunia. Dan hidup saya hanya memberitakan firman Tuhan. Saudara bayangkan kita pendeta-pendeta cuma beritakan firman Tuhan 1 minggu 1 kali. Kalau di sini pendetanya kebanyakan di sini. Beritakan firman Tuhan 1 minggu 1 kali itu seperti kita kerja buka toko 1 minggu 1 kali ya. Seperti itu, saudara. Jadi saya beritakan firman tiap hari. Dan saya bersyukur, saudara, kalau Yesus ada di dalam kita, firman-Nya ada di dalam kita, saudara, kita bagaikan mata air yang mengalir, memancarkan air kehidupan ya. Kalau terang dari surga itu ada pada kita, Yesus Kristus itu ada pada kita, kita tiap hari, saudara, pancarkan terang itu. Mau ada listrik, tidak ada listrik, tetap pancarkan terang itu, saudara. Ya, karena kita sekarang udah nggak pakai listrik yang colok-colok, pakai tenaga surya barangkali. Benar nggak? Ya, saudara-saudara. Mari, jangan kita mau disesatkan, saudara. Zaman sekarang ini penyesatan terjadi di mana-mana oleh si manusia durhaka, ya, oleh orang-orang yang mau menjadi Allah, orang-orang yang anti Kristus. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya, firman Tuhan katakan di sini ya. Untuk itulah di ayat 14, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh
dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bagaimana supaya kita jangan mau disesatkan oleh si manusia durhaka yang datang dengan tipu dayanya. Saudara, jurus iblis paling tinggi paling wahid, paling tinggi sudah jurus iblis itu. Menipu dan memperdaya dan menggunakan firman. Haleluya. Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia dicobai iblis pakai firman. Wah, ini memang Yesus aja digituin, apalagi cuma saya, Pastor Raymond ya, atau Pastor Henry atau kita semua. Makanya saudara, kita harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang kita terima. Jadi abad pertama saudara, ada yang namanya tradisi oral ya. Jadi waktu 30 tahun pertama kekristenan, perjanjian baru belum terbentuk, masih dalam proses ditulis saudara. Orang Kristen mengajar Alkitab pakai perjanjian lama yang disebut dengan Septuaginta atau LXX ya, yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi perjanjian lama bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani itu disebut Septuaginta ya, dan itu barangkali sekitarannya sama seperti zamannya Yesus lahir waktu diterjemahkan itu. Ya, jadi orang-orang Kristen pakai kitab itu, tapi mereka membacanya beda dengan orang Farisi membaca. Orang Farisi membaca dengan kacamata lain, tapi orang Kristen membaca dari kacamata Yesus. Karena mereka percaya semua yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama adalah ya tentang Yesus Kristus dan sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Makanya kalau kita baca Alkitab orang Kristen, kita baca dari kacamata Yesus. Dan ada tradisi oral ya. Tradisi oral itu artinya pengajaran yang diteruskan turun temurun dari Yesus kepada rasul-rasulnya, dari rasul-rasulnya kepada murid-muridnya, dari murid-muridnya kepada murid-muridnya, terus menerus sampai sekarang. Ya. Nah, tradisi oral itu apa yang Yesus ajarkan tentang Yesus. Makanya rasul-rasul tidak punya pengajaran beda-beda. Tidak punya pengajaran beda-beda. Jadi rasul-rasul hanya mengajarkan tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus. Pribadinya, karyanya, dan ajarannya. Yesus hanya punya satu pengajaran, yaitu Injil kerajaan Allah. Tidak punya Injil yang lain. Injil kerajaan Allah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang dikenal dengan ortodoksi? Ya, kalau kita belajar Alkitab, ada istilah ortodoksi atau pengajaran yang benar. Istilah pengajaran yang benar adalah orang yang berpegang pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan pada apa yang rasul-rasulnya mengajarkan. Itu ajaran yang benar. Itu saya pegang dari sekolah teologi, saya sudah pegang itu. Saya diajar oleh dosen-dosen saya, Pak Rumkeni mengajarkan itu. Jadi saya pegang teguh itu sudah. Ya, berpegang pada ajaran yang benar. Ya, di sini dikatakan sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, yang tertulis ini yang kita udah baca ini, kitab-kitab, surat-surat kiriman. Ya, saya menyapa Ibu Kristina Deti. Ini torampe mama rohani, ini torampe ibu rohani. Terima kasih Mam Deti. Ya, sudah bersama-sama ya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi saudara-saudaraku, ada tradisi oral
Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang lain yang bukan Yesus ajarkan atau rasul-rasul mengajarkan, langsung ketahuan. Langsung langsung dikatakan sebagai ajaran yang sesat. Jadi sejak semula orang-orang Kristen itu sudah punya standar ajaran. Sudah punya standar ajaran, yaitu ajaran Yesus Kristus dan rasul-rasulnya. Sehingga mereka tahu mana yang asli, mana yang palsu. Yang di luar sana gembar-gembor katakan Alkitab palsu dan sebagainya, tapi mereka waktu ditanya yang asli, mereka nggak tahu asli. Mana yang asli? Ya saudara, ya biasanya yang asli muncul duluan daripada yang palsu. Betul nggak? Misalnya ya, kalau Anda beli tas KW-KW, tas KW1, tas KW2, KW3, mana lebih dulu muncul, tas KW atau yang orinya? Ya pastilah yang ori kan. Bagaimana mau muncul KW kalau orinya belum pernah muncul? Kira-kira seperti itu. Ya toh? Nah, mari kita berpegang teguh pada ajaran Yesus Kristus dan rasul-rasulnya, sehingga kita tidak mudah digoncang-gancingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana. Jadi ada tradisi oral, ya, pengajaran secara lisan maupun secara tertulis sampai perjanjian baru ini terbentuk di abad pertama. Jadi 30 tahun pertama kekristenan belum ada perjanjian baru ini, sementara ditulis. Ya. Nah, perjanjian baru ini muncul karena apa? Karena bukan karena nggak ada apa-apa ya. Wah, tiba-tiba menghayal dapat ilham tulis, enggak. Perjanjian baru ini muncul karena menjawab pertanyaan dan persoalan dalam jemaat, sehingga apa yang diajarkan secara lisan oleh Yesus Kristus, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan jemaat. Makanya surat-surat kiriman ini ya saya sebut sebagai aplikasi penerapan dari apa yang ada di dalam Injil. Dari apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus diterapkan dalam setiap lini kehidupan, sendi-sendi kehidupan jemaat. Ya, makanya saudara, Rasul Paulus tidak ada ajaran lain, Petrus tidak ada ajaran lain, Yohanes, Yakobus dan rasul-rasul yang lain tidak ada ajaran lain, satu ajarannya, tidak ada ajaran berbeda-beda, satu ajarannya, yaitu tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus, ya, pribadinya, karyanya dan ajarannya. Itu saja saudara. Kalau saudara berpegang di situ, saudara nggak akan mudah ya terpengaruh oleh tren-tren pengajaran zaman sekarang ini, saudara. Saya mau kasih tahu, ajaran manusia bersifat tren, bersifat sementara. Dia boleh bertahan 40 tahun, 50 tahun, bahkan ratusan tahun, tapi dia tidak bisa selama-lamanya. Ya, Yesus sudah bilang, apa yang Tuhan Yesus ya, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Jadi hati-hati saudara, hati-hati dengan ajaran saudara. Berpegang pada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Amin, saudara-saudara. Nah, hati-hati dengan apa yang kita belajar, karena apa yang kita belajar itu menjadi dalam kehidupan kita. Anda menjadi apa yang Anda belajar. Setuju? Anda menjadi apa yang Anda belajar. Jadi kalau Anda mau jadi dokter, belajar tiap hari dokter. Anda menjadi tukang masak, belajar tentang masak-masak tiap hari. Jadi kalau kita mau jadi murid Tuhan Yesus, baca Alkitab. Makanya kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan saya senang mau katakan, kalau kita baca Alkitab, Yesus langsung yang memuridkan kita. Yesus langsung akan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Amin. Jadi kalau kita sudah membaca Alkitab ya,
Kita sudah temukan prinsip-prinsipnya, kita temukan bagaimana menerapkannya. Sama seperti ya di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Di dalam Injil-Injil kita menemukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Di dalam surat-surat kiriman kita menemukan bagaimana menerapkannya dalam lini-lini kehidupan kita setiap hari. Karena itu penerapannya, ya, bagaimana menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupan gereja atau kehidupan berjemaat. Makanya saudara-saudara ya, dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan jangan bingung, jangan gelisah, ya, jangan mau disesatkan. Ya, ada orang-orang yang mau disesatkan, wah Yesus sudah mau datang, Yesus sudah mau datang begini begitu dan sebagainya. Ini saya sudah cerita tuh, saya ingat tahun 2004 itu waktu saya masih sekolah teologi ya. Santer itu viral saudara, ya, ada pendeta yang mengatakan Yesus sudah mau datang di Bandung dan semua orang jual miliknya, dari NTT, dari Papua, dari mana-mana datang ke Bandung saudara. Mereka menantikan kedatangan Yesus waktu itu saudara ya. Saya lupa tanggal berapa waktu itu. Akhirnya saudara, jam 10 Yesus nggak datang-datang, jam 11 Yesus nggak datang, jam 12 malam Yesus nggak datang-datang. Keesokan yang datang polisi saudara. Yang datang polisi. Kenapa saudara? Gelisah, bimbang, khawatir soal kedatangan Tuhan. Soal kedatangan Tuhan yang menjadi concern pertanyaan kita bukan kapan, bukan di mana, bukan bagaimana Yesus datang, tapi apakah saya sudah siap kalau Yesus datang. Itu harusnya. Karena kalau kita sudah siap, kalaupun kita mati, Yesus datang, ya, kita dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Seperti itu saudara ya. Jadi banyak penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam surat-surat kiriman ini. Dan ini bersifat universal saudara. Makanya saudara, hukum kasih saudara, hukum kasih, hukumnya Tuhan Yesus itu gak perlu fatwa, itu bersifat universal. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, sini firman Tuhan katakan, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kalau kita berpegang pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita berpegang pada apa yang rasul-rasulnya mengajarkan, kita tidak mudah digoncang-gancingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana. Sehingga apa saudara? Kita boleh terhibur, kita boleh jadi kuat dalam melayani Tuhan, tetap setia ya, dalam memberitakan perkataan baik, memberitakan firman Tuhan, kita tetap setia, kita tetap tekun, karena kapanpun Yesus datang, dimanapun, bagaimanapun, ya itu biarlah waktu Tuhan yang terjadi saudara. Yang penting kita siap saja. Hidup kita hidup benar, hidup kudus, berpegang pada ajaran Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jangan sampai saudara berkata, waduh, saya dari kecil, saya sudah diajarkan Yesus mau datang. Ini saya sudah mau mati, saya sudah umur tua, sudah 70, 80 tahun. Yesus kok gak datang-datang? Apakah benar? Benar gak? Saudara pernah ada keraguan begitu gak di hati? Ya saya pernah saudara. Tapi bersyukur ya, karena kita rajin baca Alkitab. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya, jangan mau disesatkan oleh si manusia durhaka, manusia yang ingin jadi Allah. Ya, tapi kita anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Dia firman Allah yang menjadi manusia, dan kita berpegang pada pengajarannya dan murid-muridnya dan rasul-rasulnya. Seperti itu. Sehingga apa saudara? Sehingga kita tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Makanya saudara, kalau kita baca Alkitab, jangan kita baca menurut pandangan kita. Ateis akan baca menurut pandangan ateis. Ya, setiap denominasi akan membaca menurut pandangan denominasi.
Mari kita baca Alkitab menurut pandangan Yesus. Haleluya. Ini yang luar biasa saudara ya. Tuhan Yesus katakan matamu adalah pelita tubuhmu. Ya, jikalau matamu terang maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu gelap, betapa gelap terang yang ada padamu. Haleluya. Ya, penting sekali kita punya insight, perspektif, point of view ya sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita sebagai murid Tuhan, point of view kita atau perspektif kita adalah perspektif Yesus. Itu yang harus kita temukan. Saudara, jangan datang baca Alkitab dengan perspektif kita. Ya, dengan doktor kita lah, dengan ini saudara. Banyak doktor di luar sana saking doktornya dia lebih pintar dari Yesus. Saking doktornya saudara, baca Alkitab menurut gue, menurut saya, bla bla dan sebagainya. Siapa kamu? Ya, kita ini hanya perwakilan kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Jangan mau disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menguji segala sesuatu. Ya, termasuk pemberitaan-pemberitaan dari channel Pendeta Raymond Mantik atau pengajaran-pengajaran dari Pendeta Raymond Mantik. Silakan saudara uji, saudara. Uji spiritnya, uji rohnya. Uji segala sesuatu. Orang Kristen zaman sekarang ini sudah canggih, saudara. Bukan saatnya lagi iya terus kan. Banyak orang tuh amin, amin, amin. Amin, bahkan dia gak tahu isinya dia bilang amin. Ya, karena saya pernah tes di sekolah teologi ya. Saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa, jika engkau sujud menyembah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Wah, mahasiswa teologi ya, dengar kata-kata yang positif dan baik itu ya. Jika engkau sujud menyembah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Mereka bilang amin, saudara-saudara. Saudara ya, jadi hati-hati saudara. Kita nggak langsung bilang amin terhadap pengajaran-pengajaran. Kita harus uji. Dan bagaimana cara mengujinya? Kembali berpegang pada ajaran Yesus Kristus dan rasul-rasul. Kalau kita berpegang pada ajaran Yesus Kristus dan rasul-rasulnya, kita tahu mana yang bukan ajaran Yesus, mana yang ajaran Yesus. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Jangan mau disesatkan oleh si manusia durhaka. Makanya anak Tuhan harus rajin baca Alkitab, minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Mari kita maju ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Amin. Amin. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Dahsyat saudara. Tiap hari kita diingatkan. Firman Tuhan jadi pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan segarkan kita. Firman Tuhan bersihkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan kenyangkan kita, puaskan kita. Kalau kita dapat perspektif yang benar. Perspektifmu apa? Ada orang baca Alkitab datang dengan perspektif doktrinnya dia. Teologinya dia. Menurut si Calvinis, menurut si Lutheran lah, menurut si ini itu dan sebagainya. Tapi kalau kita anak Tuhan, murid Tuhan, kita datang menurut Yesus. Menurut Yesus. Makanya saudara dalam menguji segala sesuatu ya. Saya kalau dalam hidup saya sehari-hari, saya akan merenung dan berkata, Yesus bilang apa? Kalau soal orang marahan, Yesus bilang apa? Kalau soal mendidik anak, Yesus bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Selalu begitu saudara. Atau Yesus lakukan apa? Karena kita ini imitatornya Yesus. Kita ya menjadi teladan. Kita meneladani Yesus Kristus. Kita memancarkan terangnya Yesus Kristus. Makanya saudara, kita hanyalah perwakilan. Apalagi kita pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar. Jangan lupa diri, kita cuma menyampaikan apa yang Yesus sampaikan, ajarkan. Bukan apa yang kita mau, saudara.
Waspada dengan Yesus-Yesus lain di luar sana, saudara. Waspada, saudara, dengan penyesatan di luar sana. Tapi mari kita berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Sehingga apa, saudara? Kita terhibur, kita kuat hati, ya. Dalam perkataan, dalam pekerjaan kita tetap kuat menanti Yesus datang. Kalau Yesus pun belum datang, saya sudah meninggal, nggak masalah. Kenapa? Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Waktu Yesus datang kedua kali, orang yang mati dibangkitkan kembali. Orang yang percaya dibangkitkan kembali. Haleluya. Makanya saudara, jangan gelisah, jangan bimbang, tetap kuat iman di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada saat ini, kami sehat, kami kuat, kami bahagia. Itu semua kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kelimpahan materi, kelimpahan kesehatan, kelimpahan kedamaian, kasih Tuhan dalam keluarga. Itu semua kemurahan Tuhan. Kami siap menjalani hari ini dengan berpegang pada firman Tuhan, supaya kami tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sehat, kami bahagia, kami penuh sukacita, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Keluarga kami rukun damai. Terima kasih Tuhan. Kami melihat keberhasilan anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hari-hari kami, bahkan di hari tua kami. Kami melihat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami siap sambut hari ini dengan penuh iman, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Kami mau melakukan segala perkataan dan pekerjaan yang baik bagi Tuhan. Karena kami tahu keyakinan iman, keselamatan, pengharapan di dalam Tuhan adalah suatu kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, sedang bergumul dengan sakit penyakit, mari kita sepakat satu iman. Kita percaya Tuhan Yesus berjanji, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita sepakat bersama-sama. Bapa surgawi, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang sakit, yang menyaksikan pemberitaan ini. Sakit apapun yang mereka sedang alami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami berdoa kelepasan, kesembuhan daripada Tuhan. Siapapun yang menyaksikan pemberitaan ini dan dalam keadaan sakit, kami sepakat di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan, kesembuhan, kelepasan yang pada Tuhan terjadi. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau ada orang-orang yang mengalami berbagai beban di hati, di pikiran, orang-orang yang mengalami stres, depresi, putus asa, ingin bunuh diri, kebencian, amarah, kepahitan, kekecewaan, kegelisahan, ketakutan, sebab berbagai macam perasaan-perasaan yang menindih di hati, kami berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kelepasan yang daripada Yesus terjadi. Damai, sukacita dari surga turun mengalir, memenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga. Kami berdoa menjadi keluarga yang rukun, damai, keluarga yang bahagia, harmonis, keluarga yang dimana kasih Allah memerintah. Kalau ada keluarga-keluarga Kristen yang sedang di ujung tanduk perceraian, keluarga-keluarga yang bercekcok, berselisih,
bertengkar, bahkan yang sudah pisah ranjang dan sebagainya. Kami berdoa pemulihan Tuhan terjadi. Engkau memberi kerendahan hati yang ada pada suami dan pada istri, sehingga mereka boleh saling mengasihi, mengampuni satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya pemulihan Tuhan, transformasi Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Mari maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Saudara bisa subs juga di kanal merah ya, di kanal merah di channel Pendeta Raymond Mantik, saudara. Dan mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah. Bagikan kepada teman-teman atau di wall-wall saudara. Saya percaya pasti jadi berkat ya, firman Tuhan pasti jadi berkat ya. Sama seperti tadi ya, saya dapat telepon dari Malaysia bilang minta diajar firman Tuhan, minta dibimbing saudara. Orang Kristen yang tidak pernah masuk gereja, sudah umur hampir 60 tahun, tapi dia mencari kebenaran. Wah, di sana banyak orang seperti itu ya. Makanya sudah silakan bagikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.